Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena jilid 4D ya. Yang mana di akhir buku ini ada soal penilaian akhir tahun. Nah, kemarin sudah kita bahas untuk penilaian akhir tahun yang paket 1 untuk muatan pelajaran yang pertama itu bahasa Indonesia ya. Kemudian ada IPA ya. Dan sekarang akan kita lanjutkan untuk muatan pelajaran IPS ya. Oke, mungkin yang ketinggalan pembahasan bisa dilihat di playlist ya. Sudah saya buatkan playlist ya, pembahasan Bu Pena kelas 4 ya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1 ya, muatan IPS KD 3.1. Sumber daya alam berikut yang dapat diperbaharui yaitu, oke, kita lihat di sini emas, perak dan perunggu ini bahan tambang bukan ya, batu bara, kapur, bauksit, tiram, mutiara dan cumi-cumi. Yang terakhir minyak bumi, gas alam dan grafit ini ada minyak buminya, tidak bisa. Yang C ini tiram, mutiara dan cumi-cumi. Nah, ini karena mereka bisa reproduksi ya, maka ini yang dapat diperbaharui, jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Sumber daya alam berikut yang tidak dapat diperbarui di daerah pantai dan laut. Kita ingat ya, tidak dapat diperbarui itu kata kuncinya. Kemudian daerah pantai dan laut. Nah, tidak dapat diperbarui. Nah, mutiara ini dapat diperbarui karena dihasilkan dari kerang ya, mutiara udang. Kelapa dan kepiting ya, kelapa ini juga bisa dikembangbiakan, jadi bisa. Kemudian tiram dan rumput laut juga bisa. Dan yang tidak dapat ini adalah, ini yang D berarti ya, pasir dan minyak bumi. Minyak bumi itu termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Karena untuk menghasilkan minyak bumi kembali dibutuhkan waktu yang sangat lama ya, sampai jutaan tahun. Nah, maka dia masuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan juga di daerah pantai dan laut ya. Ini nomor 2 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 3. Pembudidayaan pohon kina, yaitu untuk kina ini digunakan sebagai obat malaria ya. Nah, oke, maka di sini untuk yang nomor 3, nah ini sudah jelas, ini yang A, mengobati dan mencegah penyakit malaria, sudah ketemu. Lanjut ke soal nomor 4. Hewan kuda paling banyak diternak di Kepulauan Nusa Tenggara karena hewan kuda paling banyak diternak di Kepulauan Nusa Tenggara itu karena, ini coba saya buatkan jawabannya ya. Ya. Karena terdapat banyak hutan sabana. Apa itu hutan sabana? Sabana itu padang rumput yang luas. Jadi di sana itu banyak terdapat padang rumput yang luas ya. Sehingga bisa mencukupi kebutuhan pakan untuk kuda tersebut ya, karena kuda makanannya adalah rumput. Selain itu cuaca di sana juga sangat mendukung. Itu jawaban untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Tuliskan masing-masing 3 contoh sumber daya alam logam dan non logam ya. Sumber daya alam logam itu contohnya apa, dan sumber daya alam non logam itu contohnya seperti apa. Ini tadi sudah coba saya tuliskan jawabannya ya, ada beberapa ya. Sumber daya alam logam itu contohnya ada besi, emas, perak dan juga nikel. Kemudian sumber daya alam non logam itu contohnya ada garam, ada batu kapur, air, udara dan masih banyak yang lainnya ya. Karena diminta 3, ini cukup saya tuliskan 3 aja yang non logam ya, bisa tambah lagi udara tadi ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan ke muatan IPS KD 3.2 nomor 6. Perhatikan keragaman suku di Indonesia berikut. Ini ada suku Batak Karo, suku Minangkabau, suku Anak Dalam, suku Toraja, suku Bugis dan suku Sangihe ya.
Suku yang berasal dari Pulau Sumatera ditunjukkan oleh suku Batak Karo ya. Kalau ingat Batak berarti dia dari Medan ya. Medan itu Sumatera Utara masuk Sumatera. Minangkabau, Minang itu berarti Padang. Padang berarti dia di Sumatera Barat. Suku anak dalam ini dari Jambi ya. Kalau mungkin lihat filmnya itu yang belajar membaca menulis itu ada. Itu cerita tentang suku anak dalam. Kemudian suku Toraja itu dari Sulawesi Selatan, ini sudah saya tuliskan. Suku Bugis itu juga dari Sulawesi Selatan. Kemudian suku Sangiheta Laut itu dari Sulawesi Utara. Maka di sini yang berasal dari Pulau Sumatera adalah Batak Karo nomor 1, Minangkabau 2, sama nomor 3 suku anak dalam. Karena yang 4, 5, dan 6 ini dari Sulawesi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke nomor 7. Bahasa Bahau, Kayan, dan Banjar merupakan bahasa daerah yang berasal dari Pulau Banjar. Kalau ingat Banjar berarti kita ingatnya adalah Pulau Kalimantan ya. Banjarmasin. Nah, itu berarti di Kalimantan, maka di sini berasal dari Pulau Kalimantan. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Nah, ini pasti yang suka makan nasi Padang lihat rumah ini tahu ya. Nah, ini berarti ini adalah rumah gadang ya, dari Sumatera Barat, Padang. Nah, pertanyaannya di sini apa? Nah, ini gambar di atas menunjukkan rumah adat dari provinsi, lah berarti jelas ya, Sumatera Barat dari Padang tadi. Lanjut ke nomor 9. Salah satu upaya melestarikan pakaian adat daerah di Indonesia adalah, nah bagaimana cara melestarikan pakaian adat di Indonesia ya, pakaian adat daerah ini saya tuliskan ada 3. Mencintai pakaian adat, tidak malu menggunakan pakaian adat, memperkenalkan pakaian adat ke khalayak umum. Nah, ini merupakan salah satu upaya dalam melestarikan pakaian adat daerah. Nomor 10, tuliskan nama alat musik tradisional dari provinsi berikut: DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan juga Aceh. Ini saya jelaskan sedikit-sedikit ya. Dari DKI Jakarta itu ada marawis, kemudian ada juga gambang kromong. Marawis itu seperti rebana ya, marawis ya. Dan ada kesenian gambang kromong juga ya. Ini alat musiknya jelas berupa gambang ya. Kalau di Jawa Tengah itu ada yang namanya gambang. Nah, sekarang alat musik tradisional dari Jawa Tengah ada gamelan. Gamelan itu ada gabungan dari beberapa alat musik, ada kendang, ada saron, ada demung, ada rebab, ada banyak sekali ya. Nah, itu alat musik tradisional dari Jawa Tengah, ada gamelan. Kemudian alat musik tradisional dari Papua. Papua ini ada tifa. Tifa itu bentuknya seperti kendang kalau di Jawa Tengah tapi kecil ya. Kemudian ada juga pikon. Selanjutnya alat musik tradisional dari Aceh itu ada arbab, ada bangsi alas, dan juga ada bergu. Tuh, untuk nomor 10 ya. Maka selanjutnya kita ke KD 3.3. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai, dataran tinggi itu kebanyakan di sana banyak perkebunan ya, perkebunan teh itu. Ya, maka ini bekerja sebagai pekebun. Kalau nelayan tidak mungkin, nelayan itu di pantai atau dataran rendah ya. Pedagang ini juga dataran rendah ya, ini yang paling umum kebun ya, apalagi pembuat perahu. Nomor 12, pengangkutan hasil bumi seperti sayur mayur dan buah ke pasar termasuk kegiatan ekonomi ya. Mengangkut, mengirim berarti distribusi ya. Kalau produksi itu yang membuat, konsumsi itu yang memakai. Kalau konveksi itu adalah yang membuat baju ya, perusahaan atau yang membuat baju itu namanya konveksi. Nomor 13, langkah yang dilakukan oleh seorang pengusaha barang setelah memproduksi adalah, nah, setelah dibuat dia akan dikirimkan tentunya ya ke semua atau ke seluruh daerah. Maka jawabannya adalah mendistribusikan barang ke seluruh daerah, yang A. Nomor 14, petani teh banyak dijumpai di daerah. Nah, ini dataran tinggi ya untuk petani teh. Nah, di dataran tinggi ini sudah saya tuliskan tadi. Untuk yang nomor 14 jawabannya adalah dataran tinggi. Lanjut ke nomor 15, tuliskan perbedaan jenis penduduk, jenis pekerjaan penduduk
yang tinggal di dataran rendah dengan dataran tinggi. Ini perbedaan jenis pekerjaannya ya. Tentulah sangat berbeda ya. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi ataupun yang tinggal di dataran rendah, ini coba sudah saya tuliskan jawabannya, perbedaan penduduk yang tinggal di dataran rendah dan di dataran tinggi. Oke, ini untuk yang di dataran rendah ada yang sebagai nelayan ya, pedagang. Nah, kebanyakan dataran rendah itu ada nelayan, pedagang ya. Kemudian ada pekerja pabrik, karena dataran rendah itu banyak sekali ya bisnisnya pabrik, terutama di kota ya. Kemudian ada juga sebagai petani ya, petani di sawah ya, di ladang, itu kebanyakan di situ. Kemudian untuk di dataran tinggi itu pekerjaannya ya, di sana biasanya banyak sekali perkebunan teh ya. Maka ada yang sebagai petani teh, penebang hutan nggak bisa. Kemudian ada juga peternak ya, di sana peternak sapi karena cuacanya yang mendukung ya, bisa peternak. Atau mungkin kalau di dataran tinggi itu banyak pegunungan, banyak apa, sebagai objek wisata, bisa juga sebagai pemandu wisata ya. Walaupun di dataran rendah juga biasanya kalau pantai juga bisa sebagai pemandu wisata ya. Tapi ini yang perbedaannya mendasar, biasanya kalau di dataran rendah itu ada sebagai nelayan ya. Yang di dataran tinggi sana petani teh, ini yang paling berbeda dan sangat mencolok. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk soal penilaian akhir tahun paket 1 ya, untuk muatan IPS. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan untuk muatan PKN dan juga muatan SBDB ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama, semoga bermanfaat. Silahkan, mungkin kalau ada saran atau masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya bisa di subscribe terlebih dahulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.